Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita sehingga Anda diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 8. Begini dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersaksi bukanlah pilihan untuk dilakukan atau tidak. Tetapi bersaksi adalah kewajiban yang harus dilakukan seluruh orang-orang percaya yang telah mengenal dan menerima Kristus Yesus dalam kehidupannya. Bersaksi berarti menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dipuji. Salah satu tantangan utama dalam bersaksi tentang Tuhan adalah ketakutan akan penolakan atau penghakiman dari orang lain. Banyak orang takut jika mereka mengungkapkan iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan dikucilkan bahkan dihina. Terutama di dunia yang semakin majemuk dan hidup secara duniawi atau sekuler. Orang merasa bahwa berbicara tentang Tuhan bisa dianggap sensitif atau tidak relevan. Dalam situasi seperti itulah Paulus menasihati kita sebagaimana nasihatnya kepada Timotius untuk menghidupkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Kita harus memohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian, memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan dan pelayanan kasih kepada sesama dengan penguasaan diri serta tidak mau malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Meskipun tantangan dan penderitaan datang silih berganti dalam hidup, namun ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Lalu bagaimana kita menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini? Kita tidak boleh bersikap cengeng. Kita tidak boleh berputus asa. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang dewasa rohani dengan cara tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Tidak takut dan tidak gentar di tengah tantangan. Dan tidak putus harapan dalam situasi apapun. Sebagai orang percaya dan yang memikul salib Kristus, jangan sampai kita merasa malu akan kesaksian kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi beritakanlah yang benar dan kebenaran. Di saat situasi baik maupun tidak baik dan bagaimanapun keadaan kita harus mampu untuk bersaksi akan penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Sebagai orang percaya dan pengikut Kristus, kita tidak boleh malu untuk bersaksi. Sekalipun kesaksian itu akan membuat kita dikucilkan atau bahkan menderita. Tuhan menginginkan supaya kita dan saya untuk bersaksi. Fokus kesaksian kita pandanglah hanya kepada Yesus. Jangan berpaling ke kiri ke kanan. Jangan pula izinkan iblis untuk mengacaukan dan mengelabui pikiranmu. Hingga saudara malu dan tidak berani bersaksi atau mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Saudara pasti tidak mau menghadap kepada Tuhan dengan tangan yang kosong pastinya. Karena itu Tuhan kiranya menolong setiap kita untuk tidak malu bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kesaksian akan kebenaran Kristus dan Injil. Mari menjalani aktivitas, lakukanlah pekerjaanmu sebagai saksi akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.